Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita tiba pada hari Sabtu ini. Sebut juga dengan Sabtu ini Bapak Ibu, bagaimana kita kemarin telah merayakan Jumat Agung dan hidup di dalam pemaknaan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali melalui firman renungan harian pada hari ini. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita di dalam hal ini kemarin kita baru merayakan perayaan ibadah Jumat Agung, dan sambil mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita, kita menyambut kebangkitan, perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di Paskah besok dengan perayaan buah-buah ijuk dan juga ibadah minggu kita dalam Paskah. Hal ini Bapak Ibu, setiap hal yang boleh kita ikuti, baik setiap ibadah-ibadah kita, perayaan-perayaan kita, setiap ibadah yang kita lakukan harus di dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu. Kita menyembah Allah di dalam roh, kita masuk ke dalam hadiratnya di dalam perkenanan roh. Mengapa Bapak Ibu? Karena roh kita menyatu dengan Allah yang adalah roh itu. Maka fokuskan hati dan pikiranmu dan rohmu hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Maka kalau kita Bapak Ibu masuk di dalam ibadah, maka sepenuhnya hati, jiwa dan pikiranmu, bahkan rohmu, roh kita harus menyatu di dalam ibadah itu. Dan ibadah itu harus masuk di dalam perkenanan Tuhan. Dan Allah itu adalah roh. Maka barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Kita tidak bisa menyembahnya dengan logika kita berpikir atau bahkan dengan keraguan-raguan kita. Tetapi kita menyembahnya dengan keyakinan bahwa Dia memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Maka setiap orang yang menyembah Allah harus hidup berkenan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Hidupnya hidup dalam kebenaran, jauh daripadanya ketidakpastian atau bahkan tipu daya dan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa pula yang dimaksudkan saat ini harus menyembahnya di dalam roh. Menyembah Allah di dalam roh Bapak Ibu itu adalah kepenuhan kita di dalam Dia, ketulusan dan keikhlasan kita dalam memuji dan memuliakan Dia. Maka saat ini Bapak Ibu, mari kita terima kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya yang kita rayakan esok hari di dalam roh dan kebenaran, karena kita memahaminya dan mengimaninya Bapak Ibu, karena kita telah menyatu di dalam roh dan kebenarannya. Mari terus melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan ini di dalam kasih setia kepadanya. Selamat menyambut Paskah untuk kita esok hari. Tuhan Yesus membangkitkan semangat kita, kehidupan kita, dan setiap hal yang boleh kita alami dalam kehidupan ini, biarlah sama-sama kita dibangkitkan dalam kemenangannya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami sungguh bersyukur. Engkau telah mati dan bangkit untuk kami, supaya iman kami semakin dibangkitkan, iman kami semakin kuat dan kokoh. Hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, selamat mempersiapkan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan selamat menyambut Hari Paskah. Shalom.